bermain kelereng bersama Puput. Kelereng hilang entah kemana. Wajah nan lusuh juga keriput. Tanda-tanda sudah menua. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam Renungan Malam. Hari ini hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Baik, kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk tuntunan-Mu selama hidup kami. Selama kami ada sampai pada saat ini, kami dapat melakukan aktivitas hanya karena kemurahan hati-Mu, hikmat dan kebijaksanaan dari-Mu, dan tuntunan-Mu dalam langkah hidup kami. Dan Engkau selalu menjaga kami, menolong kami, bahkan melindungi kami dalam situasi terberat sekalipun. Biarlah kami menyadari Bapa, segala yang terbaik yang sudah Engkau lakukan, dan memuliakan Engkau tanpa putus-putus dalam segenap hidup kami, dan membawa seluruh umat manusia pada pemahaman yang pasti hanya karena kasih karunia-Mu kami bisa ada, kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa melakukan aktivitas kami, sehingga kami Tuhan bertobat di hadapan-Mu, memuji Engkau dan hidup dalam kasih setia-Mu. Bapa, pelajaran firman Tuhan yang sudah Tuhan siapkan ini, biarlah membawa kami pada kesatuan hati untuk menyembah dan mengasihi-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, mari kita membaca ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas dalam renungan malam kali ini untuk membawa pemahaman kita semakin jelas tentang apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita mulai dari Yosua 8 ayat 31 sampai 32. Seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan kepada orang Israel, menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kemudian 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Lalu 2 Raja-Raja 21 ayat 8. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah kuperintahkan kepada mereka dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Lanjut Esra 6 ayat 8. Mereka juga menempatkan para imam pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ayat berikutnya Nehemia 13 ayat 1. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Kemudian Daniel 9 ayat 11 sampai 13. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar
yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripadamu. Ayat berikutnya Maliaki 4 ayat 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Kemudian Markus 12 ayat 26, dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kemudian Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Kemudian Kisah Para Rasul 3 ayat 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia di dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Roma 10 ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ayat berikutnya Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu? Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lanjut, Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian ayat-ayat yang akan kita bahas pada renungan malam kali ini. Mari kita mulai dengan pembahasan kita dengan judul Kitab-kitab dan pekabaran mereka. Saudaraku, unit terbesar dalam Alkitab adalah kitab-kitab. Kitab-kitab dalam Alkitab ditulis dengan tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda. Beberapa kitab dimaksudkan sebagai pekabaran kenabian, yang lainnya seperti Mazmur merupakan kompilasi. Ada kitab-kitab sejarah seperti 1 dan 2 Raja-Raja, dan ada surat-surat ke berbagai gereja seperti yang ditulis oleh Paulus dan para rasul lainnya. Pada saat kita berusaha memahami pekabaran dan makna sebuah kitab, penting untuk diawali dari penulis dan latar belakangnya. Banyak penulis Alkitab merupakan para penulis yang ditugaskan. 5 kitab pertama Perjanjian Lama diidentifikasi dituliskan oleh Musa. Tertulis dalam Yosua 8 ayat 31 dan 32, 1 Raja-Raja 2 ayat 3, 2 Raja-Raja 14 ayat 6, dan 2 Raja-Raja 21 ayat 8, Ezra 6 ayat 8, Nehemia 13 ayat 1, Daniel 9 ayat 11 sampai 13, dan Maliaki 4 ayat 4. Hal ini ditegaskan oleh Yesus, tertulis dalam Markus 12 ayat 26, Yohanes 5 ayat 46 dan 47, Yohanes 7 ayat 19, dan juga oleh para rasul, tertulis dalam Kisah 3 ayat 22,
Roma 10 ayat 5. Dalam kasus-kasus lain, beberapa penulis Alkitab tidak diidentifikasi. Misalnya, penulis kitab Ester dan Rut serta banyak buku sejarah lainnya seperti Samuel dan Tawarikh tidak diketahui penulisnya. Mari kita bahas apa yang sudah kita baca dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5 dan Kejadian 22 ayat 17 dan 18. Apakah arti pentingnya bagi kita bahwa adalah Musa penulis kitab Kejadian? Kitab Keluaran sampai Ulangan ditulis oleh Musa tentu saja setelah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi karena kitab Kejadian adalah dasar dari sejarah perbuatan Allah dari penciptaan hingga periode para bapa, adalah masuk akal bahwa buku ini ditulis sebelum keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Apabila tahun demi tahun berlalu dan ia bersama-sama dengan kawanan dombanya itu menjelajahi tempat-tempat yang terpencil sambil renungkan keadaan bangsanya yang terjajah itu, Musa mengingat kembali perlakuan Allah terhadap leluhurnya dan janji-janji yang menjadi warisan daripada bangsa yang terpilih, dan doanya bagi Israel naik kepada Allah siang dan malam. Malaikat-malaikat surga memancarkan terang mereka ke sekeliling diri Musa. Di tempat ini, dengan ilham Roh Kudus, ia telah menulis buku Kejadian. Dikutip dari Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 1 halaman 251. Dalam kitab Kejadian, kita diberitahukan bukan hanya mengenai asal-usul kita, tetapi juga mengenai rencana keselamatan ataupun sarana di mana Allah akan menebus manusia yang jatuh. Rencana ini menjadi semakin jelas dengan perjanjian yang dibuat Allah bersama Abraham, yang menyertakan janjinya dan menetapkan melalui dia bangsa yang besar akan bangkit dengan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Kejadian 22 ayat 17. Mari kita renungkan apakah kebenaran besar lainnya yang diajarkan kepada kita melalui kitab Kejadian, kebenaran yang mungkin tidak kita ketahui. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang betapa pentingnya firman Allah bagi iman kita? Benar sekali saudaraku, dalam kitab Kejadian ada hal mungkin yang sudah kita bahas terus-menerus dari zaman dulu sampai sekarang, tapi mungkin kita perlu disegarkan kembali pada ingatan bahwa ada Sang Pencipta bagi seluruh dunia. Dunia tidak tercipta dengan sendirinya, semuanya diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kapanpun dari zaman dulu sampai saat ini, sampai Yesus datang, Maranatha, haleluya, Allah tetap ada, mengatur, mengarahkan, menolong, menjaga, dan menuntun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia, khususnya kita umat-umat Tuhan yang dipilihnya. Biarlah kita semakin dikuatkan dengan kenyataan ini untuk selalu tekun belajar firman Tuhan, percaya akan firman Tuhan, dan meyakini dalam iman percaya yang kuat dan kokoh, penuh pengharapan akan segala keajaiban, peringatan-peringatan supaya tidak kita lakukan segala tuntunan dalam hidup kita melalui firman Tuhan yang tertulis untuk hidup kita dan kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala yang terbaik yang sudah Engkau berikan melalui firman Tuhan. Betapa kami harus menyadari bahwa Engkau Allah pencipta, Allah yang maha agung, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang memberi kami apapun yang kami butuhkan sesuai dengan kehendak-Mu dan kebenaran kasih setia-Mu. Biarlah Tuhan kami menikmati segalanya Bapa, hanya karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Nama-Mu dimuliakan dalam segenap alam semesta Bapa. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kata-kata nan meluluh terdengar merdu di telinga. Jika sudah rapuh, janganlah dipaksa dalam bekerja. Horas.